Di video sebelum ini, penglihatan itu kan terbagi 3. Ada Su'aul Basiroh, ada Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Kita akan jelaskan satu persatu. Ini untuk kita makrifat kepada Allah, karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, ya ini kita mulai ya, untuk membuka mata, untuk mata batin agar kita bisa lebih jelas dan tidak ada salah tafsir dalam ilmu makrifat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penglihatan itu kan tadi sesuai di awal terbagi 3. Untuk bermakrifat kepada Allah itu tidak seperti selayaknya kita melihat atau berjumpa dengan makhluk. Melihat dengan Su'aul Basiroh yang pertama, yang kedua itu kan Ainul Basiroh, yang ketiga Hakul Basiroh. Nah, bukan yang pertama yang Su'aul Basiroh. Karena Su'aul Basiroh ini ya cuma bisa mendengar dan melihat apa yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya yang kita lihat. Bukan itu yang dimaksud untuk kita makrifat kepada Allah. Nah, untuk mencapai derajat makrifat ini memakai penglihatan yang kedua dan yang ketiga, yaitu Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh. Ainul Basiroh ini semacam mata hati istilahnya ya. Jadi untuk mencapai derajat Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh ini ya, bisa dikatakan udah termasuk orang tertentu. Jadi kita ini jika sudah bisa membuka mata Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus. Nah, ini cuma mengingatkan kan, cuma agar kita ini tidak salah menafsirkan pada pendengaran dan penglihatan kepada Allah itu. Di sini kita harus hati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ini harus diteliti dan ditafakuri secara mendalam supaya tidak ada perselisihan paham di antara umat Islam. Nah, untuk ingat, untuk makrifat, untuk menemui ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya kepada Tuhan kita. Nah, ini diistilahkan dengan istilah suluk. Di dalam istilah agama itu ya namanya. Suluk ini istilahnya menjelajah, mendaki. Ya, makanya channel ini, di deskripsi channel ini kami tujukan ya untuk kepada orang yang mendaki, mencari lebih dalam di dalam ilmu agama. Nah, untuk kita suluk, mendaki, ya menjelajah spiritual ini tentu ada gurunya. Disebutnya guru antuk pituduh atau guru mursyid ya, yang ahli. Karena maaf tidak semua kiai, ajengan, dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Nah, kenapa berani mengatakan seperti itu? Ya maaf, karena saya pun waktu dulu saat pencarian mursyid itu
ya banyak sekali ya para kiai yang tidak sanggup untuk mengajarkan hal ini. Istilahnya malah diarahkan lagi seperti itu kepada guru-guru yang lain. Oh, berarti kami menyimpulkan tidak semuanya. Itu maksudnya. Jadi ada kekhususan ternyata sahabatku ya, para arif billah istilahnya ya, yang bisa untuk hal ini. Nah, dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, untuk makrifat kepada Allah atau makrifatullah, kita harus berusaha sekuat mungkin. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, tidak makrifat, apalagi nanti di akhirat. Faman kana fi hadihi ama fahuwa fil akhirati ama wa adhallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Akibat ya buta, akibat tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh orang tua misalnya ya, nah itu kita sudah tidak bisa lagi untuk istilahnya apa ya, mengelak gitu, atau demo istilahnya boleh. Tidak bisa kalau nanti di akhirat, karena Allah itu kan sudah mengingatkan kepada kita di surat Al-A'raf ayat 173. Di sana Allah memberi peringatan yang berbunyi, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Yang artinya kita ini ya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kamilah yang telah mempersekutukan Tuhan, sedang kami adalah anak-anak keturunan mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terlebih dahulu? Nah, ini ayat seolah-olah ya, nanti itu manusia ini menyalahkan kepada orang tua karena telah lalai dan tidak memberitahukan kepada Allah, tidak memberitahu ilmu makrifat ya, seolah-olah kita ini menyalahkan orang tua. Nah, sudah tidak bisa lagi kalau di sana itu untuk kita menyalahkan orang tua. Maka dari itu, di sini marilah kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan kembali pikiran kita untuk meneliti dan mentafakuri ilmu agama dengan lebih dalam. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.